Kerugian negara harus nyata, pasti, dan final, bukan sekadar dugaan. Kerugian negara dalam tindak pidana korupsi bukan hanya elemen administratif, tetapi adalah unsur material hukum pidana. Ia harus benar-benar terjadi, dapat diukur secara pasti, dan ditimbulkan langsung dari perbuatan melawan hukum. Maka, kerugian yang bersifat dugaan atau potensi tidak dapat dijadikan dasar untuk mempidanakan seseorang, apalagi melakukan penahanan. Landasan hukum tegas tentang kerugian nyata. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22. Kerugian negara daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata, dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Penekanan pada kata nyata dan pasti menunjukkan bahwa kerugian tersebut harus telah benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara spesifik dan objektif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Garing PUU 14 Romawi 2016. Unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi tidak boleh dimaknai sebagai potensi, potential loss, tetapi harus dipahami sebagai kerugian nyata, actual loss. Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat semua lembaga penegak hukum. Maka, penggunaan LHP berbasis potensi kerugian bertentangan langsung dengan tafsir konstitusional terhadap hukum pidana korupsi. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020. Audit penghitungan kerugian negara hanya dilakukan terhadap kerugian negara daerah yang sudah nyata, pasti, dan terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Peraturan ini mencerminkan bahwa hanya kerugian aktual yang bisa dihitung dan dilaporkan oleh BPK sebagai alat bukti dalam perkara litigasi. Semua perangkat hukum dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, hingga putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kerugian negara harus aktual, nyata, dan pasti jumlahnya, bukan sekadar potensi atau perkiraan. Maka, jika suatu laporan hasil audit hanya menyatakan potensi atau dapat atau kemungkinan kerugian negara dan digunakan untuk proses pidana, laporan tersebut cacat hukum dan penggunaan laporan itu sebagai alat bukti melanggar asas due process of law serta membuka ruang kriminalisasi atas dasar audit administratif yang lemah. Audit potensial versus prinsip kerugian nyata. Laporan hasil pemeriksaan LHP, BPKP yang hanya menyatakan kemungkinan kerugian negara, potensi menimbulkan konflik serius dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan tata negara Indonesia. Audit yang belum menunjukkan kerugian nyata dan pasti dianggap bertentangan langsung dengan aturan perundang-undangan berikut. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kerugian negara daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Garing PUU 14 Romawi Garing 2016. Unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi tidak boleh dimaknai sebagai potensi kerugian, melainkan harus benar-benar telah terjadi, actual loss. KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 21 ayat 4. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal A. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. LHP BPKP bertujuan untuk alat bukti yang mengarah kepada pasal 2 dan 3. Undang-Undang Tipikor yang mempunyai masa hukuman lebih dari 5 tahun, di mana pasal 2 dan pasal 3 mengancam lebih dari 5 tahun. Asas nullum crimen sine lege certa, tidak ada kejahatan tanpa hukum yang jelas.
seseorang tidak dapat dipidana atas dasar interpretasi longgar atau perluasan makna norma. Maka, potensi kerugian tidak dapat dipaksakan menjadi delik pidana korupsi. Ketika LHP BPKP yang lemah jadi alat kriminalisasi. Jika LHP BPKP yang hanya menyebut potensi kerugian dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, melakukan penahanan, atau melanjutkan ke proses penuntutan dan pemidanaan, maka tindakan tersebut cacat hukum dan membuka risiko pelanggaran hak asasi dan prinsip due process. Konsekuensi hukumnya, penahanan dan dakwaan dapat dianggap tidak sah, unlawful arrest prosecution, dapat digugat melalui pra-peradilan, PT-UN, atau bahkan gugatan ganti rugi. Penyidik dan auditor bisa dimintai pertanggungjawaban. Kerugian nyata versus kerugian potensial antara legalitas dan kriminalisasi administratif dalam sistem hukum pidana, terlebih dalam penanganan perkara korupsi. Legalitas suatu tindakan penindakan bergantung pada pembuktian unsur-unsur delik secara lengkap dan sah. Salah satu unsur paling esensial dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya. Namun, dalam praktik telah terjadi penyimpangan serius. Laporan hasil pemeriksaan LHP, BPKP yang hanya menyebutkan kerugian potensial atau kemungkinan kerugian justru dijadikan dasar untuk melengkapi alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, melakukan penahanan terhadap tersangka, membentuk dasar dakwaan dalam perkara tipikor. Ini merupakan deviasi serius dari asas legalitas dan akuntabilitas dalam proses peradilan pidana. Frasa kemungkinan sebagai celah sistemik. Penting untuk dicermati bahwa frasa dapat merugikan dalam pasal 2 dan 3. UU Tipikor memiliki korespondensi makna dengan istilah kemungkinan yang digunakan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia PR 01/A IPI per DPN per 2021 dan Pedoman Audit Internal BPKP. Dalam Standar AAIP, auditor diarahkan untuk mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kesalahan, fraud, atau ketidakpatuhan yang signifikan. Sementara dalam pasal 2 dan 3, Undang-Undang Tipikor, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara. Kesamaan diksi ini patut diduga menjadi instrumen untuk menjerat subjek hukum dengan pasal 2 atau 3 UU Tipikor yang ancamannya 5 tahun penjara, syarat minimum untuk penahanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 KUHP. Penahanan butuh dugaan kuat, bukan dugaan lemah. Pasal 21 KUHP dengan tegas menyatakan, penahanan hanya dilakukan jika terdapat dugaan kuat bahwa tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Maka, jika LHP hanya menyatakan potensi kerugian tanpa bukti kerugian aktual, maka unsur kerugian negara belum terpenuhi secara hukum, dugaan kuat belum terbentuk secara objektif, penahanan menjadi prematur dan cacat hukum. Penggunaan LHP berbasis kemungkinan kerugian negara tidak dapat menggantikan unsur hukum positif, sebab tidak mencerminkan actual loss sebagaimana dimandatkan oleh Putusan MK Nomor 25 Garing PUU 14 Romawi Garing 2016 Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan melanggar prinsip due process of law karena penahanan dilakukan tanpa dua alat bukti sah yang berdasar fakta dan dakwaan disusun berdasarkan dugaan hipotetik, bukan perbuatan yang terbukti. Pelajaran hukum, audit tidak boleh mengaburkan legalitas. Audit berdasarkan kemungkinan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugurkan asas legalitas pidana. Oleh karena itu, BPKP sebagai institusi audit negara semestinya tunduk pada hukum positif, bukan hanya standar internal, dan
menolak permintaan audit berbasis asumsi, khususnya untuk keperluan proses pidana, di mana kebebasan seseorang dipertaruhkan. Hukum memerlukan kepastian, bukan dugaan. Jika laporan berbasis kemungkinan terus dijadikan pijakan untuk menghukum, maka administrasi akan menundukkan hukum. Kepastian hukum digantikan oleh interpretasi sepihak. Hak asasi manusia berisiko dilanggar secara sistemik. Prinsip hukum pidana jelas, nullum crimen sine lege certa. Tidak ada tindak pidana tanpa kepastian hukum. Maka, LHP BPKP yang hanya menyatakan potensi kerugian tidak dapat dan tidak boleh dijadikan dasar penahanan maupun dakwaan.